Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang dua hal. Yang pertama, saya ingin memberikan preview dari pertandingan persahabatan Timnas Indonesia lawan Burundi yang merupakan pertemuan kedua. Setelah sebelumnya beberapa hari yang lalu, Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-1 lawan Burundi. Seperti yang kita pahami bahwa pertandingan kedua ini akan dimainkan besok malam mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di stadion yang sama, yakni Stadion Patriot. Dan hal kedua yang ingin saya bahas adalah tentang rumor yang beredar di media digital dan juga di media sosial, yakni tentang beberapa negara yang siap menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20 jika FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Dan juga ada rumor lainnya yang baru saja saya baca nih beberapa jam sebelum saya membuat konten ini, bahwa sudah ada penunjukan dari FIFA kepada Peru sebagai pengganti dari Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20. Memang sejauh ini masih sebatas rumor, tapi jangan salah, sebelumnya juga hanya sebatas rumor tentang pembatalan acara drawing atau pengundian untuk fase grup Piala Dunia U20. Tetapi pertama-tama, teman-teman, saya ingin memberikan preview tentang pertandingan kedua, pertandingan persahabatan kedua dari Timnas Indonesia lawan Burundi yang akan dimainkan besok malam. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di pertemuan pertama Indonesia menang dengan skor 3-1. Dan seperti yang juga saya jelaskan di konten review dari pertandingan tersebut, bahwa ini adalah kemenangan yang wajar bagi tim nasional Indonesia. Kenapa saya katakan wajar? Karena sebelumnya lawan Curaçao saja yang ranking FIFA-nya jauh lebih tinggi daripada kita dan juga daripada Burundi, Indonesia bisa menang 2 kali. Betul kan teman-teman? Jadi yang nggak wajar itu seandainya Indonesia kalah lawan Burundi. Maka itu saya juga pernah jelaskan bahwa Burundi ini bukanlah merupakan salah satu wakil dari kawasan Afrika yang merupakan tim yang kuat. Bukan, mereka adalah tim yang lemah. Bahwasannya ranking FIFA mereka itu lebih tinggi daripada kita, tetapi ranking dari FIFA itu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur kekuatan sebuah tim. Ya jadi wajar Timnas Indonesia itu bisa menang lawan Burundi dengan skor yang cukup bagus juga, 3-1 kan. Bukan berarti saya tidak mengapresiasi kerja keras dari para pemain, enggak. Jadi kalian jangan salah paham, jelas para pemain bekerja keras dan bermain dengan serius. Seperti yang pernah saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan pertama tersebut. Bahwa para pemain harus tetap bermain serius meskipun ini adalah pertandingan persahabatan dan mereka bermain serius dan bermain baik. Saya tidak ada kritik para pemain dari Timnas Indonesia, tetapi kalianlah yang salah paham. Jadi bagusnya permainan dari Timnas Indonesia itu adalah ketika para pemain bisa bekerja sama. Tetapi kerjasama itu kan kita melihat lebih baik di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Kenapa? Karena ada serangkaian pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong yang biasanya bisa mengganggu keseimbangan permainan dari Timnas Indonesia. Dan itu kembali terjadi. Apa taktiknya di pertandingan pertama? Dapat bola, cepat membangun serangan ke pertahanan dari Burundi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh para pemain Timnas Indonesia? Seperti yang saya jelaskan di konten match review. Dari pertandingan pertama, hanya 8-9 detik. Ini proses yang sangat cepat bisa dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia. Sehingga mereka dalam 14 menit awal jalannya pertandingan bisa mencetak 2 gol. Nah sekarang kan di pertandingan kedua. Saya harapkan di pertandingan kedua, ya taktiknya jangan terlalu berbeda dari pertandingan pertama. Karena ya sangat penting bagi para pemain dari Timnas Indonesia itu untuk bermain dengan konsep permainan yang sama supaya chemistry mereka bisa terbentuk. Agar nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa juga bermain sebaik seperti di pertandingan-pertandingan persahabatan. Jadi ya sangat penting nih bagi kita untuk bisa memahami keseriusan dari para pemain Timnas Indonesia ketika bermain di sebuah pertandingan persahabatan. Memang banyak yang juga menilai, ini kan sebuah pertandingan persahabatan. Ya betul, ini sebuah pertandingan persahabatan. Hasil akhir nomor 2, tetapi mindsetnya dari para pemain itu adalah untuk meraih kemenangan. Mereka sudah tunjukkan itu di pertandingan pertama, dan perlu kita syukurilah kemenangan dari Timnas Indonesia. Tetapi seperti yang juga saya jelaskan sebelumnya, nggak perlu dibesar-besarkan juga. Kita rendah hati saja dan kita berharap ya Timnas Indonesia bisa bermain sebaik seperti di pertandingan pertama lawan Burundi. Oke, now to the second match. Seperti yang tadi saya katakan, saya harapkan taktiknya juga tidak banyak berubah agar para pemain juga tidak bingung nanti di atas lapangan. Tetapi feeling saya Coach Sintayong akan tentu melakukan rotasi di line up ya, karena ada beberapa pemain yang juga dia tidak memainkan sama sekali di pertandingan pertama kan. Namun asumsi saya bahwa dia tidak akan banyak melakukan rotasi. Karena ya seperti yang juga saya sering katakan berkali-kali, yang penting nih para pemain dari Timnas Indonesia
bisa membangun chemistry yang baik, kerjasamanya rapi, karena kalau kerjasamanya udah rapi berarti permainannya akan bagus. Kalau permainannya sudah bagus berarti potensi untuk meraih kemenangan akan semakin besar. Jadi kalaupun ada rotasi, mungkin ya di setiap lini 1 sampai maksimal 2 perubahan di lineup yang akan dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, feeling saya nih teman-teman, di lini pertahanan bisa saja ada perubahan. Mungkin juga akan dikasih kesempatan kepada Hansa Muyama atau juga Farudin Arianto untuk bermain dari awal. Di tengah bisa juga Ricky Kambuaya diberikan kesempatan untuk bermain dari awal bersama juga dengan Syahrian Abimanyu. Di wingback bisa saja ada perubahan. Jika Coach Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepada Edo Febriansyah bermain di kiri dan juga kepada Zaki Ashraf bermain di kanan. Di depan, feeling saya kali ini Dimas Derajat akan diberikan kesempatan untuk turun dari awal. Ya, semoga Lily Pali tetap dipertahankan ya, karena dia adalah pemain yang bermainnya sangat bagus di pertandingan pertama tersebut dan dia menjadi penghubung antara lini tengah dan juga lini depan. Dan feeling saya mungkin juga Yakob Sayuri juga akan dirotasi ya di posisinya meskipun dia bermain baik, dan tentu di posisi penjaga gawang mungkin juga Nadio yang akan bermain di pertandingan kedua ini, atau bisa jadi Dava Fasha. Tapi feeling saya Dava Fasha kayaknya kemungkinannya kecil ya. Tapi kalau Coach Shin Tae-yong memilih dia ya bagus juga. Paling tidak Dava Fasha mendapatkan pengalaman lah bermain di sebuah pertandingan internasional di level senior. Nah, sekarang tentu dari segi formasi, feeling saya formasi akan sama teman-teman. Karena ini formasi andalan dari Coach Shin Tae-yong yang juga berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, betul kan? Formasi 3-4-3 secara teori, tapi yang bisa berubah menjadi formasi 3-4-2-1 atau 3-4-1-2 secara permainan. Artinya dengan mengandalkan satu pemain di belakang 2 striker atau 2 pemain di belakang 1 striker, nah ini akan membantu build up serangan yang akan dibangun oleh para pemain timnas Indonesia ketika mereka mengandalkan sebuah proses transisi positif yang cepat atau ketika mereka bermain secara terbuka mengandalkan passing-passing pendek. Jadi jarak antara para pemain itu tidak terlalu jauh, supaya ketika mereka build up serangan, mereka tidak mudah kehilangan bola. Walaupun ya seperti yang kita tahu nih, bermain di lapangan yang sama nih. Jadi ini gak akan mudah juga bagi para pemain timnas Indonesia, seperti yang juga disampaikan oleh McClough kan setelah pertandingan, bahwa lapangan ya gak sempurna lah, dan itu juga menyulitkan mereka untuk mengontrol bola. Maka itu beberapa kali para pemain timnas Indonesia dan juga para pemain dari Burundi juga beberapa kali kehilangan bola kan. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah lah bagi mereka ketika lapangan tidak sempurna. That's why para pemain dari timnas Indonesia itu tampak terkuras tenaganya, dan juga para pemain dari Burundi. Dan Burundi memang kita lihat di babak kedua bermain lebih baik di pertandingan pertama, karena para pemain dari timnas Indonesia bermain dengan strategi yang berbeda. Ketika di first half itu mereka gaspol, ya akan main dengan tempo tinggi, tetapi di babak kedua mereka menurunkan tempo permainan. Itu bagus ya, artinya para pemain dari timnas Indonesia juga perlu belajar bagaimana caranya untuk mengatur tempo permainan. Sangat amat penting teman-teman, karena saya ingat pernah juga di sebuah pertandingan di Piala AFF yang pada tahun 2021 ya, bukan yang lalu ini, bukan yang tahun 2022. Itu kan saya ingat tuh ketika itu timnas Indonesia lawan Kamboja kalau nggak salah, sudah unggul 3-0, hampir aja disusul kan. Nah, kenapa? Karena nggak pintar mengatur tempo permainan. Jadi tempo permainan itu juga harus diatur oleh para pemain timnas Indonesia, dan yang pasti mereka harus fokus di pertandingan ini dan menganggap ini juga adalah pertandingan yang resmi, supaya seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, mindset mereka ini akan berubah menjadi mindset winning mentality. Itu sangat penting supaya para pemain nanti bermain di pertandingan-pertandingan selanjutnya akan bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi teman-teman. Dan sekarang saya ingin membahas hal kedua, yakni tentang rumor ya, tentang rumor. Jadi saya mengatakan ini hanya sebatas rumor. Dan saya harapkan hanya sebatas rumor alias kabar burung saja tentang keinginan beberapa negara untuk menggantikan posisi Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20. Yang pertama kita tahu ada Peru, yang kedua ada Qatar, dan ketiga ada Argentina. Ini kan sekarang ini beritanya sudah viral ya di media digital dan juga di media sosial. Dan ada lagi kabar lainnya yang menyatakan bahwa sebetulnya FIFA sudah menunjuk Peru sebagai pengganti dari Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20. Nah, saya harapkan ini hanya sebatas rumor dan tidak akan menjadi kenyataan. Ya teman-teman, karena ya seperti yang kita pahami bahwa persiapan juga sudah dilakukan secara matang. Ini hanya tinggal beberapa bulan lagi Piala Dunia U20 akan dimainkan, dan juga kita tahu para pemain dari timnas Indonesia U20 juga sudah melakukan persiapan yang matang sampai mereka TC ke luar negeri. Sampai mereka juga sebelumnya ada ikut turnamen tuh di Spanyol tuh kalau nggak salah, ya nggak? Coach Shin Tae-yong juga sudah dikontrak untuk ya memberikan yang terbaik lah secara taktik dan juga strategi permainan bagi timnas Indonesia U20. Ya artinya segala bentuk persiapan ini sudah matang, ya kan?
Dan memang seperti yang saya jelaskan di konten kemarin juga tentang hal ini, bahwa ya pasti 1000% akan ada negara lain yang siap untuk menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20. Dan betul kan, langsung nih, dadakan nih tiba-tiba muncul nih rumor-rumor ini. Bahkan sudah ada nih calon-calon negara lain. Bahkan tadi yang saya katakan sudah ada juga pengganti dari Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya sekarang begini teman-teman. Negara mana sih yang akan rugi kalau Indonesia dibatalkan statusnya sebagai tuan rumah? Ya jelas yang rugi Indonesia, bukan Israel. Timnas Israel akan tetap bermain di Piala Dunia U20. Dan bukan juga Palestina, karena Palestina tidak akan terpengaruh dengan keputusan dari FIFA ini. Walaupun Palestina juga tidak lolos ke Piala Dunia U20, artinya ya timnas Palestina yang senior kita tahu akan fokus di Piala Asia, yang rencananya akan digelar tahun depan. Ya artinya yang rugi adalah Indonesia, timnas Indonesia dan tentu kita semua. Timnas Indonesia U20 ya maksud saya, dan tentu kita semua. Ya rugi dong. Kan seharusnya kita yang tuan rumah, seharusnya kan kita welcome tim-tim ya, tim-tim peserta yang datang. Bukan berarti dengan welcome timnas Israel terus kemudian pemerintah Indonesia pro dengan Israel. Gak mungkin. Kebijakan politik itu tidak akan pernah berubah. Tetap kita paham bahwa pemerintah Indonesia pro dengan kemerdekaan Palestina. Betul kan? Saya sendiri sering mengikuti update tentang Palestina. Dan saya sama sekali gak bohong. Jadi nggak ada tuh yang namanya kalau timnas Israel itu datang tiba-tiba pemerintah Indonesia itu pro ke Israel. Nggak mungkin, karena ini urusannya olahraga. Ya kita tunggu sekarang apakah akan ada lobby atau enggak dari PSSI dan juga pemerintah Indonesia supaya tetap Piala Dunia di sini. Dan mungkin ya coba bisa atau tidak sih ada semacam aturan bagi timnas Israel ketika mereka bermain di Indonesia. Ya semoga bisa diakomodir oleh FIFA sehingga Piala Dunia U20 itu tetap di Indonesia dan timnas Indonesia U20 itu bisa bermain di Piala Dunia U20 agar para pemain muda kita mendapatkan experience ya, pengalaman bermain di sebuah event akbar yakni Piala Dunia, agar mereka nanti ke depannya punya mental yang semakin kuat lagi dan tentunya kepercayaan diri, karena kan nanti di Piala Dunia mereka akan lawan juga tim-tim kuat lainnya teman-teman. Meskipun Indonesia berada di pot 1, tapi ya kemungkinan juga mereka akan ketemu tim-tim kuat lain yang berada di pot 2, pot 3 dan pot 4. Dan ya kita kan susah juga ya lolos ke Piala Dunia U20 ya. Saya sudah lupa juga, kalau nggak salah tahun 70-an terakhir kita lolos ke Piala Dunia U20. Nah artinya ini kesempatan yang baik juga bagi para pemain timnas Indonesia U20 dan kita tunggu ya. Semoga nanti kita menerima kabar baik bahwa berita-berita yang sekarang berkembang ini hanya sebatas rumor dan Indonesia tetap menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20 supaya kita bisa juga menonton pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini adalah pertandingan Piala Dunia U20 di tanah air kita juga bisa ke stadion nonton pertandingan ini, kita juga bisa mendapatkan hiburan yang kita inginkan ya. Dan seperti yang kita pahami bahwa sepak bola itu adalah hiburan, nggak ada agenda-agenda lainnya di sepak bola. Walaupun ya seperti yang pernah saya katakan bahwa FIFA juga punya standar ganda, seperti mereka ban Rusia dari World Cup, tapi perlu diingat mereka ban Rusia sebelum Rusia itu lolos ke World Cup. Israel ini sudah lolos sebagai salah satu finalis, sudah lolos ke putaran final ya dari Piala Dunia U20. Dan juga Rusia itu di-ban karena memang ada desakan dari negara-negara anggota FIFA, mayoritas dari mereka yang meminta FIFA untuk ban Rusia. Tetapi dalam case ini, dalam case Piala Dunia U20 ini, negara mana yang mendesak ke FIFA untuk ban Israel? Saya gak ada membaca beritanya tentang itu, ngerti gak? Jadi ya apa yang bisa kita buat? Ya pilihannya ada dua. Yang pertama, lepas status tuan rumah. Yang kedua, menerima timnas Israel. Jadi kita tunggu saja sekarang keputusannya seperti apa. Dan saya berharap tetap Piala Dunia itu akan diselenggarakan di Indonesia. Dan kita tetap berdoa dan berharap yang terbaik teman-teman. Dan jangan lupa besok pertandingan dari timnas Indonesia lawan Burundi. Saya berharap timnas Indonesia akan kembali meraih kemenangan. Jadi kita perlu tetap support timnas Indonesia. Dan seperti biasa, kita sampaikan pesan-pesan yang positif untuk para pemain dari timnas Indonesia. Let's go Indonesia! No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.